Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa di channel Turun Ngopi. Sore hari ini alhamdulillah kita temanya adalah ngopisan. Ngopisan itu ngobrol perkara iman tetapi dengan gaya santai, sersan, serius tapi santai. Dan alhamdulillah untuk sore hari ini kita akan berbincang-bincang dan kita sudah hadir di depan kita semuanya. Bintang tamu kita, beliau adalah seorang wirausaha juga. Terus kemudian dia mantan ini juga, sekarang juga udah pesantren juga, santri gitu ya. Terus kemudian dia juga akan banyak bercerita tentang apa itu namanya pengalaman hidupnya sebagai seorang pemuda seperti apa. Baik, kita sambut bintang tamu kita, Mas Agung Eka Purnama. Betul ya, Mas Pak, ya? betul. Ya, selamat datang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah datang di Turun Ngopi, Mas Agung. Sudah ikut turun ke sini untuk ngopi bersama-sama ini. Saya nggak ganggu aktivitas usahanya sebentar ya. Kita berbagi semuanya. Mas Agung, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik Pak. Baik ya. Ini ya. Terus usahanya itu di bidang apa ini? Usahanya kalau usaha saya dari bidang otomotif Pak. Dari otomotif. Dari bidang otomotif ya. Otomotif di mobil apa motor? Lebih ke motornya tapi khusus Pak. Ini motor matic saja. Motor gitu. matic ya. Memang motor sekarang zamannya matic, semuanya serba yang ini. Kemarin juga ada yang nanyain gini, itu ada lucu-lucunya, ada anekdotnya. Kalau ngomongin motor matic ya. Yang punya motor matic sama yang punya apa itu namanya motor gigi itu ketemu di jalan. Malahan sekarang jadi perbincangan Pak. Gimana? Antara motor matic dengan motor gigi. Kopling. Ya, gimana? Antara motor mungkin motor PCX ataupun motor Vario yang lebihnya dengan motor yang kopling-kopling lainnya Pak. Kopling, oke. Ya. Gimana perbincangannya? Jadi perbincangannya gini Pak. Banyak lamun bahasa Sunda mah silih ngaledek Pak. Iya, gimana silih ngaledeknya? Iya. Jadi Pak bagus-bagus spare part Pak, spare part yang dipakai. Oh. Nah, di sana jadi perbincangan Pak. Gimana? Aja kencang doang tapi gak balap. Kalau bahasa zaman anak muda sekarang Oh Pak. gitu, Ya. Kurang ngegas. Iya, kurang ngegas. Oh iya. Itu juga ada kalau zaman saya dulu pas begitu muncul apa itu namanya motor matic, itu juga ada. Itu. Ya kan ada guyonannya seperti ini. Jadi gitu, hari gini itu pakai gigi gitu kan gitu. Capek deh kan gitu kan. Tapi ada juga yang jawab itu pinter jawab yang itu. Hari gini itu pakai nggak punya gigi, ompong deh. Ompong deh gitu ya. Tapi itu apa namanya gurauan aja sebenarnya gitu. Nah, tapi alhamdulillah bagaimana usahanya? Banyak pelanggannya? Alhamdulillah Pak, selama mungkin sudah jalan 9 bulan ya. 9 bulan ya? Tapi melahirkan tuh 9 bulan ya? Hampir setahun ya. Hampir setahun usaha saya dari bidang otomotif. Oke. Ada naik ada turun gitu. Betul, ya namanya orang usaha ya seperti itu. Ya. Terus apa itu namanya mudah-mudahan bengkelnya apa itu makin maju ya Mas Agung. Terus kemudian latar belakang Mas Agung katanya pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Oh iya Pak, saya awal mula masuk pesantren itu dari SMP Pak, dari SMP, MTS. Pesantren saya 6 tahun. Cuman 3 tahun pesantren di Istiqomah. 3 tahun lagi di Salafi Pak. Di Salafi ya, juga. Salafi. Cuman sekolahnya tetap di Istiqomah 6 tahun, jadi sekolah di Istiqomah 6 tahun. Oke, yang menjadi poin buat saya minimal kalau kita ngobrol-ngobrol tentang iman nyambung dong. Saya bisa bertanya ini ke Ustadz ini berarti kan gitu. Seperti itu kan gitu. Baik, kira-kira kisah apa, cerita apa di Ngopisan ini yang mau dibagikan ke para pemirsa semuanya? Di Turun Ngopi. Jadi kan saya usaha dari bidang otomotif ya. Otomatis menyediakan bengkel lah gitu. Latar belakang saya pesantren, saya tidak akan ataupun tidak mungkin mempunyai tidak ada tujuan Pak membuat bengkel itu. Jadi ada tujuan Pak saya membuat bengkel. Ada maksudnya ya? Iya, ada maksudnya Pak. Kalau latar belakang pendirian bengkel ya. Oke. Apa itu? Jadi di lain membenarkan kerusakan motor pada konsumen, di lain juga membenarkan kerusakan iman seseorang pada konsumen tersebut Pak. Jadi di lain saya membenarkan motor, di lain juga saya dakwah gitu. Iya, hebat juga ini. Jadi ini hebat ini loh.
Jadi tidak cuma motor yang rusak yang di bengkel, tapi ya kan iman yang rusak di bengkel juga ya. Ya lamun cek bahasa Sundana Pak. Iya. Makanya cenah motor rusak dibenerkeun tapi iman anu rusak teh dibenerkeun gitu, Nah, Pak. eta bener gitu. eta. Pemuda itu kayak gini, itu masih single kan? Masih single? Oh, masih single Pak, jomblo Pak. Banyak itu para akhwat itu nanti. Oh, iya. Jadi ya gitu. Ya, itu oke. Ya. Nah, jadi tidak cuma membetulkan. Saya pengen tahu, jadi justru menarik ini. Saya pengen tahu bagaimana cara apa itu namanya membengkelnya seperti apa. Dan nanti apa ini sudut pandang hari ini memang yang harus dibengkel apa sih yang dibetulin tentang iman? Saya waktu di bengkel ya sambil duduk sambil ngopi gitu ya, sambil ngopi sambil merokok. Ini juga sambil ngopi boleh ya. Ngelihat para konsumen ataupun para mekanik lainnya, dia hanya membenarkan motor saja tapi tidak melihat waktu sholat gitu Pak. Ketika waktu sholat tetap aja dia membenarkan motor gitu. Oh iya. Tidak ada waktu-waktu untuk Allah intinya. Tidak ada waktu-waktu untuk beribadah dia kepada Sang Pencipta gitu. Jadi tidak ingat waktu. Nah di sana saya berpikir Pak, kalau misalkan bengkel terus begini, ini bengkel tidak akan maju Pak. Tidak barokah. Iya, tidak ada keberkahannya Pak. Sedangkan Allah itu Sang Maha Pemberi rezeki. Betul. Kita itu harus beribadah kepada Allah. Ya. Jadi di bengkel saya apabila ada konsumen di waktu sholat zuhur misalkan ditolak asar. Pak, ditolak dulu. Oh, ditolak. Disuruh sholat dulu Pak. Nah gitu. Jadi melaksanakan sholat bareng-bareng baru di sana konsumen bisa masuk gitu, bisa membenarkan motornya ataupun membeli spare part kita gitu. Iya, ataupun mungkin selama berinteraksi kadang-kadang kan bengkel kadang bongkar, turun mesin itu kan lama ya. Iya, nah, sambil itu kan biasanya sambil ngobrol ngalor gitu nggak jelas. Ya. Nah, itu jadi media untuk kita berdakwah ya, juga ya. Gitu Pak. Iya. Jadi saling mengingatkan. Ya. Soalnya Pak yang saya lihat zaman sekarang ya, pemuda zaman sekarang ya, bukan saya menjustifikasi ya. Cuman saya melihat pemuda akhir zaman ini lingkungannya sangat jelek Pak. Lingkungannya sangat jelek. Banyak negatifnya daripada positifnya. Saya melihat mungkin di channel-channel lainnya mendengar salah satu ustadz yang benar gini. Dia mualaf ya Pak. Mualaf. Ditanya sama bapaknya gini, kenapa kamu masuk Islam? Nah, terus dia menjawab, karena Islam itu agama yang benar. Terus bapaknya membantah hal itu Pak. Sekarang, lalu bapaknya bertanya ke dia, sekarang yang berjudi agamanya agama apa? Islam. Ya. Terus sekarang yang mencuri agamanya agama apa? Islam. Terus sekarang misalkan yang dari teroris. Teroris Islam agama gitu ya. Terus bagaimana kamu yakin bahwa agama Islam itu agama yang benar? Langsung Ustadz itu langsung diblok isinya gitu. Iya. Tapi Ustadz itu tidak kalah argumentasi Pak. Dia langsung menjawab gini Pak. Itu hanya orang-orang muslim Pak. Orang-orang muslim, orang-orang Islam. Ya, tapi bukan orang-orang mukmin. Mukmin. Ya, karena di sini ada perbedaan Pak antara orang-orang muslim dan orang-orang mukmin. Itu apa itu bedanya Ustaz coba? Kalau orang-orang muslim itu dia hanya agamanya mungkin Islam. KTP-nya Islam. Tetapi budaya ataupun kesehariannya tidak memakai Islam yang sebenarnya. Aturan Islam nggak dipakai gitu. Nah, tetapi mukmin mah ini beda Pak. Mukmin itu salah satu orang mungkin artinya orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang beriman ketika dia memiliki iman yang kokoh pada dirinya, pada hatinya Pak, dia tidak akan bermaksiat ataupun tidak akan mengikuti zamannya sekarang Pak, yang jelek-jeleknya gitu, tidak akan. Tidak. Salah satu contoh mungkin dari pemuda ya Pak. Banyak tadi saya waktu di perjalanan ada teman saya, waktu dia pakai motor, ditinggal teh, nah, maksudnya bobogohan karena agama Islam gitu Pak. Malahan ceweknya berjilbab, berkerudung. Jadi berkerudung tapi pacaran. Ya, gitu. Tapi saya tidak menyalahkan jilbabnya ataupun saya tidak menyalahkan kerudungnya, tetapi saya menyalahkan mungkin personalnya Pak. Personal tindakannya ya. Oke. Saya tidak menyalahkan. Terus yang diambil dari hikmah ketemu teman itu apa? Ya, jadi saya bingung Pak. Ongkona maksudnya agama statusnya Islam. Tetapi budaya ataupun budayanya keluar dari Islam gitu Pak. Pacaran salah satunya mungkin hal yang dilarang dari agama Islam ya Pak. Ya, berkerudung. Setahu saya gitu betul. Hal yang dilarang oleh Islam. Nah, sedangkan salah satu atau gunanya memakai jilbab untuk
menjauhkan kita dari segala maksiat dari zina ataupun salah satunya mungkin dari hawa nafsu syahwat dari lelaki itu Pak ya. Betul, tapi kenapa gitu? Sudah pakai sudah pakai jilbab tapi tetap pacaran. Iya gitu. Terus gunanya jilbab itu apa gitu Pak sebenarnya? Jadi saya mencari gunanya jilbab itu apa untuk akhwat zaman sekarang gitu. Iya. Kalau hanya sekedar menutup aurat mungkin ya itu hal yang biasa. Malahan biarawati bisa disebut menutup aurat dan soalnya sarua pakai kerudung ya. Cuman apa perbedaan antara cewek zaman sekarang pakai kerudung dengan biarawati? Nah, biarawati. Bukan biawawati ya, bukan. Ya Bapak, lidah saya belum minum kopi. Kopi dulu tuh biar kayak gitu kan. Iya. Oh iya ya, iya juga ya. Ini para pemirsa memang kita harus renungkan sejenak itu. Memang benar ya. Satu sisi kita itu menjalankan syariat, sisi yang lain kita itu seolah-olah itu menolak syariat kan gitu ya. Kalau bahasa Inggrisnya itu fatojaiyah. Jadi ini bertentangan. Tapi ya inilah budaya. Inilah Islam di kita budayanya seperti ini. Islam di Indonesia mungkin budayanya seperti itu. Nah, ini mungkin kalau sedikit menanggapi itu secara Islam bagaimana ini baiknya segala macam kan gitu ya. Mungkin karena ini ironis di kita kan ya. Satu sisi sebenarnya kewajiban untuk berjilbab dengan kewajiban untuk menjauhi maksiat itu kan sebenarnya ayatnya berbeda. Sebenarnya mungkin dari situ kalau kewajiban berjilbab itu kan ada dalam surat Al-Ahzab 59. Ya, itu kan diwajibkan untuk bernabi dan orang-orang mukmin itu kan wanita-wanitanya itu untuk menjulurkan jilbabnya. Maka di masyarakat itu kalau zaman saya dulu waktu saya muda ada istilahnya JF. Apa itu Pak? JF? Jilbab funky. jadi ada itu istilahnya JF itu kenapa? Ya ongkoh jilbab tapi dipakainya gaul kan gitu. Ya kan? Yang atas tertutup, yang bawahnya itu namanya kayak peyek gitu. Ternyata itu Pak zaman Bapak. Zaman sekarang juga sama Pak. Ada zaman lamun bahasa Sunda nama kos lepet Pak. Gitu. Kos lepetnya kumaha eta? Jadi dibengket inah we Pak. Oh iya. Dibengket jadi gitu. Oke. Itu satu sisi bagus ya. Terus kemudian ada juga nanti penjelasannya kalau di kajian-kajian kita di kajian Islami nanti kan kita bahas. Tentunya kalau di sini enggak waktunya mungkin enggak akan muat ya, nggak akan sampai mencukupi. Itu ada bedanya antara khimar ya, kerudung, jilbab. Gitu. Kalau kerudung mata yang diwajibkan di situ di ayat Al-Ahzab itu jilbab. Ya, karena jilbab itu ada konsekuensinya. Terus kalau tadi dipertanya apa itu manfaatnya ataupun bagaimana? Dan memang seperti ini kalau syariat cuma sepotong, itu pasti seperti itu. Contoh inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Sama. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Cuman faktanya hari ini yang melakukan kejahatan dia juga sholat. Yang melakukan kejahatan dia tidak terjauh juga dari yang namanya maksiat. Nah, inilah fakta hari ini. Makanya marilah kita ke para pemirsa tentunya yang di Turun Ngopi ini channel ini. Ini bagus ini anak muda ya, wirausaha, mandiri terus kemudian dia punya berpikir tentang Islam ya fenomena. Tentunya Mas Agung dalam dakwahnya kan dakwah nih cara baik-baik ya dengan cara yang ma'ruf kan. Tidak langsung kemudian keras gitu ya. Artinya mengingatkan kepada teman-temannya, kepada konsumennya sambil gitu kan. Biar kita nanti mulai paham tentang keimanannya gitu. Terus kemudian apa lagi nih yang mau diceritakan sama Mas Agung? Yang satu lagi diceritakan mungkin zaman sekarang lagi Pak. Zaman sekarang oke. Jadi zaman sekarang saya ada cerita sedikit ya Pak. Yang sempat saya berpikir keras gitu. Waktu saya pulang kerja Pak, pulang ke rumah ditanya sama orang tua. Agung ngelon coba cocok ya. Agung mana normal tuh? Saya tuh bingung ya. Emang kenapa? Iya, saya tuh bingung. Nah, aku mah normal misalnya. Nah, si Ganu teresep ke AWW apun kenapa gak suka sama wanita? Cek saya tanya, cak teh. Aku mah resep ke AWW mah, cuman lamun cek Islam tidak boleh berdekatan sebelum halal, itu pasti dijauhi oleh sendiri. Saya berpikir keras. Nah, hanya maksudnya teh sampai dibilang teu normal gitu lawan ayeuna teh, henteu deketnya awe teh pasti dibilang teu normal gitu. Jadi Pak, kalau
orang yang menjalankan syariat malah justru dianggap tidak normal, karena tidak sesuai dengan norma yang ada di sekelilingnya, keumuman gitu mungkin ya itu gitu. Bukan saya ingin mengubah, tetapi saya ingin mengajak Pak. Makanya di sana ada bengkel sembari dakwah. Saya ingin mengajak orang-orang bengkel iman ya. Ya, bengkel iman. Saya ingin mengajak orang-orang untuk mengenal Islam yang sesungguhnya gitu Pak. Islam yang sebenarnya gitu, Islam gitu. Oke. Jadi supaya tidak jauh dengan Sang Pencipta ataupun dengan Rasul. Itu. Ya, memang benar. Jadi apa itu di masyarakat sekarang ini sudah bertolak belakangannya seperti itu. Justru yang bersyariat itu jadi nggak normal, nggak umum. Ya, seperti itu kan. Ini yang menjadi lucu. Jadi kalau tadi pas Agung dibilang, Agung kamu nggak suka cewek, kenapa? Kamu kok belum pernah saya lihat pacaran, kan gitu kan? Gitu. Justru kan pacaran, saya pacaran nanti mah, tapi nanti sesudah menikah kan gitu kan ya. Kan harusnya kan gitu. Tetapi justru masyarakat itu menganggapnya orang yang tidak pacaran, yang tidak ini justru tidak normal kan gitu ya. Jadi kesimpulannya gimana, Mas Agung kira-kira? Kesimpulannya saya tetap berjuang ataupun saya tetap dengan peneguhan di dalam diri saya, pendirian. Saya ingin mengajak orang-orang ataupun para pemuda ya mungkin yang beragama Islam zaman now gitu zaman now supaya bisa mengenal dengan Islam yang sesungguhnya. Ya, jadi benar-benar bisa ngerti tentang Islam itu bagaimana. Tentunya ada kajian-kajian dong. Ya, ada kajian-kajian. Saya mengundang semua para pemirsa ya. Untuk semua mungkin yang melihat saya di daerah mana ini? Daerah Mas Agung dari mana asalnya? Oh, saya dari Ciawo, Pak. Ciawo Pasir. Ciawo itu mana? Kan ini seluruh Ciawo Pasir, Kota Sukabumi. Mungkin kalau ada konsumen yang melihat channel YouTube ini bisa ikut kajian bersama saya. Iya. Gak usah canggung, dah biasa nangis sok heureuy gratis ya. Gratis. Pokoknya malahan difasilitasi sersan ya. Santai pokoknya ya sambil ngopi kan itu. Oke. Baik teman-teman semuanya di Turun Ngopi. Alhamdulillah ini obrolannya saya pikir kalau nggak terbatas oleh waktu mungkin saya bablasin sampai 2-3 jam, tapi karena keterbatasan waktu dan kita juga harus menyimpulkan bahwa anak muda itu kalau pengen sukses itu harus dekat dengan Allah. Makanya biar dekat dengan Allah, datangi kajian-kajian yang ada di sekeliling Anda. Baik teman-teman semuanya, pada sore hari ini kita akan turun dulu untuk ngopi. Kan udah dari tadi ngopinya. Oh iya Pak, satu lagi Pak. Apa ini itu? Tentang kopi Pak. Diceritakan Pak pada zaman dahulu orang-orang sufi ya. Orang-orang sufi saat ngopi dia bertemu dengan Rasul Pak. Terus lalu orang sufi itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, saya intinya sedang meneguk kopi, apakah ini diperbolehkan? Kata Rasul gini Pak, malahan si orang sufi itu disuruh baca doa dulu sebelum minum kopi. Dalam di bahasa Indonesia kan doanya gini Pak, ya Allah, semoga setelah saya meminum kopi segala penyakit dari hati saya hilang Pak. Lalu Rasul di sana bersabda, inilah hadis bersabda, barang siapa seseorang yang sedang meneguk kopi terus masih nempelnya kopi nanti rasa kopi nanti masih nempel, maka malaikat di sana akan meminta ampun kepada orang-orang itu, orang yang minum kopi. Subhanallah. Gitu. Salah satunya itu ya bagi manfaat orang-orang yang sedang minum kopi. Iya, apalagi kopi yang sesungguhnya adalah di sini ngopi itu adalah ngobrol perkara iman, sangat cocok sekali dengan di sini. Dan kita akan sambung lagi di part berikutnya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.